Oke, selamat pagi, siang, atau malam. Ini materi untuk akuntansi keuangan 2 minggu yang ke-13. Sebenarnya minggu ke-13 dengan 14 itu materinya sama, pembayaran berbasis saham. Cuman karena sesuai kontrak itu dibahas dalam 2 kali pertemuan, jadi nanti saya akan bagi 2 ya. Video yang pertama itu untuk pertemuan yang ke-13, video yang kedua untuk pertemuan yang ke-14. Oke, saya langsung aja masuk ke sini. Oke, SAK 53 pembayaran berbasis saham. Wait, wait. Oke, nah, jadi ini ruang lingkup. Jadi, PSAK 53 itu harus diterapkan untuk semua transaksi yang dibayar pembayarannya berbasis saham. Jadi di sini ada 3, yang pertama itu ada equity settled. Jadi equity settled itu diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Jadi entitas yang menerima barang atau jasa yang dibayar dengan instrumen ekuitas milik entitas. Nah, instrumen ekuitas itu bisa saham, bisa juga opsi saham. Jadi maksudnya gini, kalau ada transaksi, menerima barang atau jasa, nah itu kan, bisa dibayar tapi tidak dengan menggunakan uang, tapi dengan memberikan saham, misalnya begitu. Ya ya kalau misalnya kalian terima barang, itu kan sama seperti kayak membeli gitu ya. Nah ya ya membeli. Nah itu nanti kalian bisa membayar pakai uang, bisa pakai selain uang. Nah kalau di sini bayarnya pakai saham ataupun opsi saham. Kalau cash settled itu sama, intinya dia juga memperoleh barang atau jasa, tapi nanti, menimbulkan liabilitas yang nilainya itu dihitung berdasarkan harga saham. Jadi nggak ngasih saham, tapi dinilai sebesar harga saham entitas ataupun harga instrumen ekuitas entitas. Atau yang ketiga ini, apa namanya, dia bisa entitas menerima barang atau jasa, eee, bisa diselesaikan secara tunai tunai pakai uang atau dengan aset lainnya, misalnya diganti dengan aset apa, atau pakai instrumen ekuitas, seperti itu. Ini ruang lingkupnya. Nah, yang kita pakai di sini pakai nilai wajar. Nilai wajar tuh gampangnya adalah harga pasar. Ini pengertiannya, baca sendiri ya. Ya ini kalian baca sendiri ya. Nah, SAK 53 ini tidak bisa diterapkan untuk apa? Kalau ada transaksi yang, barangnya itu adalah sebagai bagian dari aset bersih yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Jadi kalau ada merger, kombinasi bisnis, itu nggak bisa, ya nggak dipakai. Tapi kita menggunakan PSAK 22, yaitu PSAK berdasarkan kombinasi bisnis. Kalian nanti belajar ini di akuntansi keuangan lanjutan 2. Lalu ini ada yang kedua, eee, yang tidak bisa diterapkan ya, transaksi pembayaran berbasis saham, di mana entitas yang menerima atau memperoleh barang atau jasa berdasarkan kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 50 dan PSAK 55. Lalu juga, eee, ini ruang lingkup lagi, oke. Diterapkan untuk transfer oleh shareholders kepada pihak lain, termasuk karyawan, yang telah mentransfer barang atau jasa kepada entitas. Lalu ini juga ketika entitas tidak menerima barang atau jasa yang tidak dapat diidentifikasi secara khusus, namun kondisi lain mengindikasikan bahwa barang atau jasa telah diterima. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak bisa menggunakan PSAK 53, ya. Nah, sekarang yang ini kalian baca sendiri ya pengakuannya ya, pengungkapan juga. Saya langsung masuk contoh, ya. Contohnya itu ada 5, jadi saya cut aja 2 contoh yang untuk, 2 contoh atau 1 contoh aja ya? Oh, 2 contoh aja ya. Jadi saya cut, untuk yang 2 contoh, nanti contoh 3, 4, dan 5 materi minggu depannya. Oke, di sini contohnya. Entitas memberikan 100 opsi saham kepada setiap orang dari 500 karyawan tersebut. Jadi, perusahaan itu bisa ngasih opsi ya, opsi bukan saham ya, ingat ya. Opsi saham itu beda dengan saham. Kalau saham itu langsung lembaran sahamnya, kalau opsi saham itu ya cuman opsi, bisa dipakai bisa enggak, gitu kan. Nah,
Setiap pemberian tersebut mensyaratkan bahwa karyawan tetap bekerja pada entitas selama 3 tahun mendatang. Jadi dikasih syarat. Ya syaratnya adalah nggak boleh keluar berarti kan selama 3 tahun, tetap kerja di dalam perusahaan tersebut. Entitas mengestimasi bahwa nilai wajar setiap opsi saham adalah Rp15 opsinya. Mmm, kalau misalnya itu di dunia nyata itu gampangnya gini, kalian tahu voucher kan, voucher belanja gitu, kalau yang cewek biasanya tahu. Gampangnya ini, ya itu kayak voucher, tapi voucher itu kan ada harganya ya, ada harganya. Misalnya kalian mau beli voucher 100.000 dihargai 90.000 ya kan, itu cuman harga vouchernya. Ketika nanti, apa namanya, kalian gunakan, tapi ini bedanya ini, bukan 100% sama seperti voucher-voucher yang ada di luar ya. Kalau opsi, itu kan opsi itu anggaplah sebagai voucher, itu kan ada harganya, kalian beli itu ada harganya. Nanti ketika kalian gunakan opsi tersebut untuk membeli saham, ya kalian ikuti harga saham dong, paham ya? Jadi bukan berarti kalau kalian punya nih opsi, kalian dulu beli harganya misalnya, Rp15. Lalu kalian gunakan untuk membeli misalnya satu satu lembar saham, ya nggak boleh satu lembar sih, biar gampang contohnya doang. Opsi itu untuk membeli satu lembar saham. Satu lembar saham itu harganya 1.000 ya, kalian harus bayar lagi 1.000 gitu ya, ya, paham ya? Itu opsi. Tapi bisa digunakan, bisa juga nggak digunakan. Eh, kalau opsi itu, biasanya sudah ada harganya. Jadi sahamnya itu dihargai berapa. Nanti tinggal kalian lihat misalnya, oh kalau di opsi ini satu satu lembar saham dihargai 1.000, oh sekarang di pasaran harganya berapa. Kalau misalnya lebih tinggi, kalian kalau mau beli silakan kalian pakai harga yang sesuai di opsi. Tapi kalau misalnya di luaran lebih murah, ya kalian nggak usah beli, pakai opsi lah, pakai yang di luar aja, pakai harga pasar yang lebih murah, gampangnya seperti itu. Tapi karena ini adalah opsi saham diberikan kepada karyawan, ya, jadi ini pastilah perusahaan ngasih syarat ketentuan tertentu ya. Biasanya itu memang perusahaan memberikan saham kepada karyawannya, nggak harus saham, bisa juga dalam bentuk opsi saham. Tujuannya apa? Biar karyawan itu punya rasa memiliki perusahaan. Ya, karena kalau jadi pemegang saham itu kan menjadi pemilik ya. Kalau kalian bekerja tapi kalian juga memiliki tempat itu, kan rasanya akan berbeda ketika kalian bekerja 100% murni sebagai karyawan. Lalu ini atas dasar probabilitas rata-rata tertimbang, entitas mengestimasi bahwa 20% karyawan akan berhenti dalam periode 3 tahun. Dan oleh karena itu melepaskan hak mereka atas opsi saham. Kan tadi syaratnya harus 3 tahun, bekerja di situ nggak boleh keluar. Jadi kalau dia keluar, opsi sahamnya nggak berlaku. Skenario yang pertama, skenario. Jika segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan, entitas mengakui jumlah berikut selama periode vesting. Nah, ini dia. Tadi kan 3 tahun kan, berarti ini ada 3 tahun, 1, 2, 3. Yang pertama ada 50.000 opsi. 50.000 opsi itu dari mana? 100 opsi untuk masing-masing 500 karyawan. Jadi 100 kalikan 500, 5.000 kan? 50.000. 50.000 opsi kalikan 80%, karena tadi skenarionya sesuai kenyataan. Tadi kan sudah diasumsikan bahwa 20% akan keluar pada tahun yang pertama. Eh, tahun yang pertama kah? Akan berhenti dalam periode 3 tahun. Jadi ini langsung aja 80%, jangan 100%. Kalikan dengan opsinya Rp15, kalikan 1/3 karena ini tahun pertama dari 3 tahun totalnya. Ketemu 200.000 untuk beban remunerasi dan ada yang kumulatifnya karena masih tahun pertama ya berarti sama 200. Tahun yang kedua, dia caranya sama seperti ini tapi ini dikalikan 2/3. 2/3 dikurangi dengan 200.000 dari mana? Dari yang kumulatif, ya. 200.000-nya ini dari yang kumulatif. Nanti di sini ketemu 200.000, kumulatifnya berapa? 200 plus 200 jadi 400. Atau 200 plus 200 jadi 400. Tahun yang ketiga caranya sama dengan ini tapi dikalikan 3/3, ya. Lalu dikurangi 400.000. 400.000 dari mana? Kumulatif tahun yang kedua. Kumulatif tahun yang sebelumnya 400. Nanti beban remunerasinya 200, ini kalau kalian hitung ini 200.000. Nah, nanti kumulatif tahun ketiga 400 plus 200 sama dengan 600 atau 200 kalikan 3 ini di total sama dengan 600. Ini skenario pertama. Ini saya skip. Nah, sekarang skenario yang kedua. Masih contoh yang pertama ya.
Selama tahun yang pertama 20 karyawan berhenti. Jadi ini skenarionya lebih detail. Kalau yang sebelumnya yang skenario yang pertama kan langsung aja 20% dalam waktu 3 tahun. Totalnya 3 tahun tuh 20% bakalan keluar asumsinya. Kalau skenario yang kedua, ini skenarionya lebih detail per tahun. Tahun yang pertama 20 karyawan berhenti. Entitas direvisi nih, estimasi jumlah karyawan yang berhenti dalam periode 3 tahun dari 20%, 100 karyawan, menjadi 15% atau 75 karyawan. Wait, tadi total karyawannya ada berapa ya? Saya kalau jelasin ini juga, oh 500 karyawan, 100 opsi saham. Skenario yang kedua itu 20 karyawan berhenti ya. Berarti, wait. Oke, jadi gini, kan tahun yang pertama 20 karyawan berhenti, ya. Lalu estimasinya dirubah nih, direvisi. Yang berhenti dalam periode 3 tahun tuh dari 20%, jadi awalnya tadi kan kita masih lanjutan skenario yang satu ya, dari 20%, itu 20% dari 500 karyawan itu kan 100 karyawan, lalu dirubah menjadi 15%. 15% dari 500 karyawan itu 75 karyawan, ya. Udah sampai ini dulu saya jelaskan dulu, karena ini langsung masuk tahun kedua. Nah, berarti di sini 50.000 opsi dikali 85%. Jadi pakai revisian yang terbaru, dikalikan 15 tetap sama, dikali 1/3. Nanti hasilnya 212.500. Karena masih tahun pertama kumulatifnya sama. Balik, tahun yang kedua, 22 karyawan berhenti. Ya, lalu ada revisi lagi dari 15% menjadi 12%. 12% dari 500 karyawan itu 12% dari 500 karyawan tuh 60 karyawan, ya. 60 karyawan. Ya, selesai. Saya lanjut ke yang kedua. Jadi di sini 50.000 dikalikan 88%, jadi 100% dikurangi 12. Kalikan 15, dikali 2/3 karena tahun yang kedua, kurangi dengan kumulatif tahun sebelumnya, 212.500. Sekarang tahun yang ketiga. Ini kan tahun yang terakhir ya. 15 karyawan lagi berhenti. Dengan demikian, 57 karyawan melepaskan hak mereka atas opsi saham dalam periode 3 tahun dan sejumlah 44.300 opsi saham dari 443 karyawan dikalikan 100 opsi itu vested pada akhir tahun ketiga. Vested itu artinya haknya itu sudah menjadi miliknya, opsinya diberikan kepada karyawan, ya. Nah, 57 karyawan itu dari mana? Kalau di sini kan diberitahu, kalau kalian diberitahu kalian harus bisa ngitung dari 20 plus 22 itu 4, saya juga butuh kalkulator ya, 20 plus 22 plus 15, itu 57, 20 karyawan, 22 karyawan, tahun kedua, dan tahun ketiga 15 karyawan. Jadi totalnya 57 karyawan, ya. 57 karyawan tadi kan ada 500 karyawan totalnya. 500 kurangi 57 itu ketemu 443. Tinggal dikalikan 100 opsi, makanya ketemu 44.300. Masukkan di sini, langsung kalikan 15 dikurangi dengan kumulatif tahun yang sebelumnya. Itu skenario yang kedua. Saya. Hati-hati ya, skenario 1 dan skenario 2 itu, apa namanya, menggunakan persentase aja, ya. Eh, hmm, cuman pakai persentasenya ya. Baru yang tahun yang ketiga karena tahun yang terakhir kalian tinggal tambahkan aja. 20 karyawan tambah 22 tambah 15 kan sudah tahun terakhir kan, kalian pakai yang sebenarnya, nggak usah pakai yang estimasi revisian. Nah, ini contoh yang kedua. Awal tahun pertama, oh iya, saya perlu mengingatkan ya, materi UAS untuk AK2 itu kalau kalian lihat contohnya yang seperti ini aja, soalnya panjang, tapi jawabannya nggak panjang. Kuat-kuatan baca, ya. Memang soalnya akan panjang, apalagi semakin detail skenarionya. Kalian harus kuat-kuatan baca karena jawabannya ternyata tidak banyak. Contoh, tadi kan sudah contoh 1 kelihatan. Sekarang contoh 2.
Awal tahun yang pertama, entitas memberikan 100 saham untuk setiap orang dari 500 karyawan. Ini saham, bukan opsi. Syaratnya, karyawan tetap bekerja pada entitas selama periode vesting. Oke, jadi 100 saham, 500 karyawan. Samakan vesting pada akhir tahun yang pertama, jika laba entitas meningkat lebih dari 18%. Syaratnya, ya. Jadi tahun pertama itu meningkat lebih dari 18%. Pada akhir tahun yang kedua, laba entitas meningkat lebih dari rata-rata 13% per tahun. Rata-rata 13% per tahun. Selama periode 2 tahun. Dan pada akhir tahun yang ketiga, laba entitas meningkat lebih dari rata-rata 10% per tahun selama periode 3 tahun. 18%, 13%, 10%. Itu syaratnya. Untuk masing-masing tahun. Nilai wajar saham pada awal tahun pertama adalah Rp30 per lembar, sama dengan harga saham pada tanggal pemberian. Diperkirakan tidak ada dividen selama periode 3 tahun. Belum selesai. Tahun pertama. Akhir tahun pertama, laba entitas itu meningkat 14% dan 30 karyawan berhenti. Saya lihat dulu soalnya sampai akhir ya. Oke. Jadi, meningkat hanya sebesar 10%, saham tidak vesting. Kalian bisa tahu nih saham tidak meningkat 14% dan 30 karyawan berhenti, ya. Tahun pertama, sorry. Entitas memperkirakan bahwa laba akan terus meningkat dengan tingkat yang sama pada tahun yang kedua. Dan karena itu diperkirakan bahwa saham akan fast pada akhir tahun yang kedua. Entitas memperkirakan atas dasar probabilitas rata-rata tertimbang bahwa 30 karyawan lagi akan berhenti pada tahun yang kedua. Oleh karena itu diperkirakan bahwa 440 karyawan akan fast atas masing-masing 100 saham pada akhir tahun yang kedua. Jadi, pada akhir tahun yang pertama, perusahaan itu sudah punya 30 karyawan berhenti, dan perusahaan itu sekaligus membuat prediksi tahun depan, berapa yang berhenti. Yang berhenti juga 30, berarti totalnya kan 60 karyawan. Nah, tadi kan ada 500 karyawan nih, kurangi 60, jadi 440. Saya langsung masuk sini ya. 440 karyawan, dikalikan 100 saham, tadi, kalikan Rp30, dikalikan 1/2. Kenapa ini dikalikan 1/2? Karena pada akhir tahun yang pertama itu sudah diperkirakan bahwa dia akan fast pada tahun yang kedua. Jadi dikali 1/2. Paham ya? Nah, ini dia masuk nih, laba meningkat 14% karena tadi kan, apa namanya, dia, saham akan fast pada akhir tahun pertama jika laba entitas meningkat lebih dari 18%. Berarti dia nggak vesting. Karena dia cuma 14%, bukan 18%, makanya tetap berjalan, ya. Tahun yang kedua, laba entitas meningkat hanya sebesar 10%, sehingga saham tidak vesting pada akhir tahun yang kedua. Berarti kalian lanjut buat perhitungan tahun yang ketiga, caranya begitu. Kalau dia udah vesting, ya selesai, kalian ngitung cuma itu doang, ya. Dia tidak vesting. Karena kan, tadi syaratnya mana nih? Pada akhir tahun yang kedua, jika laba entitas meningkat lebih dari rata-rata 13% per tahun selama periode 2 tahun. Tahun pertama tadi kan 14%, tahun yang kedua 10%, jadi totalnya kan 24%. Dibagi 2 tahun cuma 12%, padahal yang diminta rata-ratanya adalah 13%, sementara kalian cuma 12%, ya. Dari mana 14% ini tambah dengan 10% rata-rata ya, ditambah bagi 2, ya, karena 2 tahun. Ya kan, sudah tahu nggak vesting, karena ya itu tidak memenuhi syarat 13%. Nah, di sini ada 28 karyawan yang berhenti. Entitas memperkirakan bahwa 25 karyawan lagi akan berhenti selama tahun yang ketiga, dan laba entitas akan meningkat sekurang-kurangnya 6%, sehingga mencapai rata-rata 10% per tahun. Tadi 24, itu sampai 2 tahun. Kalau ditambah 6%, jadi 30%, 3 tahun. Rata-ratanya jadi 10%. Masuk syarat nggak? Oh ya, lebih dari. Kan tadi tulisannya ini kan sekurang-kurangnya, berarti tahun yang ketiga dia vesting. Dan sekarang saya hitung dulu yang tahun yang kedua. Tahun yang kedua itu 417 dari mana? Tahun yang pertama tadi kan yang benar-benar berhenti kan 30 karyawan. Yang 30 karyawan ini kan yang di apa,
diperkirakan akan berhenti di tahun yang kedua. Kita pakai karena kita ngitung tahun yang kedua, kita pakai yang benar-benar terjadi di tahun pertama, 30 karyawan. Lalu tahun yang kedua yang benar-benar terjadi adalah 28. Jadi 58 kan ya. Tadi berapa sih? 20 plus 30 ya? 30 plus 28. Oke. Ini yang benar-benar berhenti tahun yang kedua. Sama seperti yang sebelumnya, di tahun yang kedua dia juga bikin, perusahaan juga bikin estimasi yang berhenti di tahun berikutnya, tahun ketiga. Berapa? 25 tambah 83 ya. Jadi 30 karyawan plus 28 karyawan plus estimasi tahun yang ketiga itu ada 25 berarti 83. Nah, 500 dikurangi 83, 500 karyawan kurangi 83 itu ketemu 417. Saya kalikan 100 saham, kalikan 30 kali 2/3. Kenapa? Karena ini tahun yang kedua, karena tadi nggak jadi vesting, jadi kan asumsinya 3 tahun, tuh. Kenapa dia bisa tahu asumsi 3 tahun? Karena sudah diberitahu kan di tahun yang kedua, sekurang-kurangnya 6%, berarti tahun yang ketiga dia sudah masuk masuk, eee, syarat 10% ini kan, gitu. Oke, tinggal dikurangi dengan kumulatif tahun sebelumnya, sama, nanti ketemunya ini. Oke, ini 60 plus 174 menjadi 834. Oke, lanjut. Sekarang informasi tahun ketiga, saya balik ke slide yang sebelumnya ya. 23 karyawan ternyata yang berhenti, dan laba entitas meningkat 8%. Tadi kalau meningkat 6%, itu kan berarti kan tahun yang pertama kan 14%, tahun kedua 10%, tahun ketiga tuh 8%. Berarti, 12 14 ya? 14 plus 10 plus 8 itu 32%. Kalau dibagi 3 itu 10,67%. Syaratnya tadi kan 10%. Salah. Kalian jangan bingung ya. Ini loh syaratnya 10%. Rata-rata ya. 32% bagi 3 itu rata-rata 10,67%. Jadi dia sesuai syarat makanya dia vesting. Nah, vesting kan? Ini dia. Lalu karyawan yang menerima saham itu ada 419 dari mana? Dari tahun yang pertama kan 30 karyawan yang berhenti, ya kan? Tahun yang kedua kan 28 karyawan berhenti. Tahun yang ketiga, karena kita bahas yang tahun ketiga, kalian pakai yang 23 ini, jangan pakai yang 25, pakai 23 karena kita bahas tahun yang ketiga. Plus 23 ketemu 81, ya kan? Totalnya 81 karyawan. Nah, itu kalau dikurangi, selisihnya dengan 500 karyawan kan totalnya yang tersisa hanya 419 karyawan. Kalikan 100 saham, kalikan 30 nilai sahamnya, kali 3/3 dikurangi dengan kumulatif tahun sebelumnya. Selesai. Bisa ya? Nah, untuk, apa namanya, untuk yang contoh 3, 4, 5 saya jelaskan di video untuk minggu ke-14. Ya, sekian dari saya. Seperti tadi yang saya bilang, materi untuk pembayaran berbasis saham, ini sebenarnya gampang, sebenarnya. Kalian lihat aja tadi contoh soal panjangnya setengah mati seperti itu, jawabannya cuman tabel, satu tabel itu cuman terdiri dari 3 kolom, 4 baris doang, ya kan? Gampang kan? Kalau nggak bisa awas. Makanya tadi saya bilang, ini kuat-kuatan membaca. Karena soalnya bisa jadi satu halaman sendiri untuk satu nomor, tapi jawabannya hanya nggak sampai seperempat halaman. Sedikit banget satu tabel, ya. Dari contoh 1 dengan 2 itu sudah kelihatan. Oke, sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan.